Dalam video kali ini akan menjelaskan tentang pertama adalah protozoa dan foraminifera bentonis besar, kedua adalah pengenalan foraminifera, ketiga adalah foraminifera planktonik, keempat adalah foraminifera bentonik, dan yang terakhir adalah aplikasi foraminifera. Protozoa dan foraminifera bentonik besar. Protozoa adalah binatang pertama atau binatang yang muncul pertama kali di dunia ini, memiliki satu inti sel. Ciri-cirinya adalah bersel satu atau monoseluler, mampu hidup dalam segala kondisi lingkungan apapun, ukurannya sangat mikroskopis atau berukuran sangat kecil, hidup secara soliter maupun koloni. Alat gerak protozoa berupa pseudopodia, flagel, rambut getar, dan silia. Terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas flagellata, sarcodina, sporozoa, dan ciliata. Bentonik besar. Bentonik besar merupakan golongan foraminifera bentos dengan ukuran yang cukup besar. Cangkangnya mengandung CaCO3 atau bersifat karbonatan. Bentonik besar memiliki banyak famili dan genus. Salah satu genus yang terkenal adalah Nummulites, yang menjadi penyusun utama batu gamping Nummulites. Kegunaan foraminifera bentonik besar yaitu adalah untuk menentukan umur relatif batuan sedimen dan untuk menentukan lingkungan pengendapan batuan sedimen. Foraminifera. Foraminifera pertama kali muncul pada zaman Jura. Foraminifera ini berukuran kurang dari 5 mm dan merupakan makhluk mikroskopis. Fungsi dari foraminifera itu sendiri yang pertama adalah untuk menentukan umur relatif batuan, yang kedua adalah untuk menentukan lingkungan pengendapan batuan, yang ketiga adalah sebagai kolerasi stratigrafi, keempat membantu menentukan batas-batas transgresi dan regresi, kelima merupakan bahan penyusun biostratigrafi. Dari fungsi tersebut turunlah istilah-istilah yang menjadi istilah-istilah penting di foraminifera, yaitu fosil, misalnya fosil indeks, fosil batrimetri, fosil horizon, fosil lingkungan, dan fosil iklim. Bentuk tes dan kamar foraminifera. Bentuk tes itu misalnya seperti globular, tabular, spherical, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui bentuknya, dapat dilihat di lampiran gambar pada akhir slide bagian foraminifera. Untuk septa dan sutur. Septa adalah bidang yang menjadi batas antara kamar foraminifera, sedangkan sutur berupa garis yang terlihat jelas pada tes atau pada cangkang dan membagi kamar foraminifera tersebut. Untuk menentukan jumlah kamar foraminifera dilihat atau dimulai dengan menghitungnya dari kamar yang paling kecil menuju kamar yang paling besar. Untuk susunan kamar foraminifera sendiri, yang pertama ada planispiral, atau jika kita lihat tampak ventral maupun dorsal dari foraminifera tersebut, cangkangnya memiliki kamar yang sama. Untuk trochospiral, jika kita melihat dari ventral maupun dorsal memiliki perbedaan jumlah cangkang. Biasanya di bagian dorsal jumlah kamar lebih banyak daripada kamar pada bagian ventral. Untuk streptospiral itu sendiri merupakan perubahan dari planispiral menjadi trochospiral, yang awalnya jumlahnya sama, mungkin tertutupi oleh bula atau tertutupi oleh apa sehingga menumbuhkan kamar yang baru, dan itu disebut sebagai streptospiral. Hiasan pada tes foraminifera. Hiasan ini terdapat pada umbilicus, apertur, periperi, dan keel. Contoh hiasan tersebut misalnya spine pada periperi, punctate pada
pada permukaan cangkang, permukaan tes, small opening pada apertur, bula itu juga biasanya terletak pada apertur, dan lain sebagainya. Penyusun cangkang foraminifera sendiri ada 4, yaitu bahan kitin, aglutinous, silika, dan gampingan. Untuk lebih tahunya, kita bisa melihat lampiran gambar mengenai tes, mengenai kamar, mengenai hiasan, dan mengenai septa maupun sutur pada foraminifera. Foraminifera planktonik. Nah, untuk foraminifera planktonik sendiri memiliki bentuk tes dan kamar yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya pada bagian foraminifera. Foraminifera planktonik merupakan organisme mikroskopis yang hidup di air. Hidup dengan mengapung atau mengambang atau melayang sehingga mudah terbawa oleh arus air laut. Untuk apertur pada plankton terbagi menjadi 3, yaitu apertur primer, apertur sekunder, dan apertur aksesori. Pada apertur primer terbagi lagi menjadi 3, yaitu PAI umbilikal, PAI umbilikal ekstra umbilikal, PAI ekuatorial. Untuk genus pada planktonik sendiri ini terbagi menjadi 13 genus, yaitu Orbulina, Globigerina, Globigerinoides, Hastigerina, Hankenina, Tribohankenina, Globorotaliate, Globorotalia G, Globoquadrina, Catapsidrax, Spairodinelopsis, Spairodinella, dan Puleniatina. Dari beberapa genus tersebut memiliki ciri-ciri yang khas. Misalnya Orbulina memiliki apertur small opening, Hankenina pada peri-perinya terdapat spine, Tribohankenina memiliki tribet, Globorotalia G memiliki keel atau penebalan pada keel, Globoquadrina memiliki flap, Catapsidrax dengan bulanya, Spairodinella dengan bridge di cangkangnya, dan Puleniatina memiliki apertur PAI ekuatorial. Foraminifera bentonik. Untuk foraminifera bentonik merupakan organisme mikroskopis yang hidup di dasar laut dengan cara menambat atau sesil dan fagil atau merayap atau menggali lubang. Bentos biasanya hidup di pasir atau lumpur atau batuan atau patahan karang yang sudah mati. Kedalaman lingkungan hidupnya mempengaruhi jenis makanan dan karakteristik bentos. Untuk bentuk kamar bentos itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu monotalamus. Monotalamus merupakan bentuk kamar yang terdiri atas satu kamar saja, misal tabular, bentuk botol, uncoiling, zigzag, dan lain-lain. Untuk polythalamus terbagi menjadi 4, yaitu uniformitas. Uniformitas terbagi lagi menjadi 3, yaitu uniserial test, biserial test, triserial test. Uniserial test itu hanya berupa satu baris kamar. Biserial berupa 2 baris kamar, dan triserial merupakan 3 baris kamar. Untuk biformed test, susunan kamar berbeda satu dengan lainnya dalam satu tes. Misal awalnya biserial, kemudian uniserial. Untuk triformed test merupakan 3 bentuk susunan kamar dalam satu tes. Dan yang terakhir adalah multiform test. Lebih dari 3 susunan kamar dalam satu tes, namun sangat jarang ditemukan. Untuk apertur pada foraminifera bentos terbagi menjadi 4, yaitu simple aperture, supplementary aperture, multiple aperture, dan primary aperture. Untuk simple aperture misalnya seperti at end of tabular chamber, at base of aperture face, in middle aperture face, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk kamar dari bentos bisa kita lihat melalui keterangan gambar pada slide terakhir foraminifera bentos. Aplikasi foraminifera. Aplikasi foraminifera pertama, untuk menentukan umur relatif batuan. Pengaplikasian foraminifera dalam menentukan umur relatif batuan menggunakan foraminifera planktonik dan foraminifera besar.
Cara untuk menentukan umur relatif batuan yaitu dengan mencari tahu spesies apa maupun kandungan apa yang terdapat dalam suatu singkapan atau suatu lapisan batuan tersebut, sehingga dapat dianalisa dan kemudian kita bisa menarik umur relatif batuan menggunakan fosil index maupun awal paling akhir dan akhir paling awal. Yang kedua adalah penentuan lingkungan pengendapan. Cara yang pertama adalah menggunakan metode rasio plankton maupun bentos, dan yang kedua adalah menggunakan foraminifera bentonik. Untuk menggunakan metode rasio plankton maupun bentos memerlukan suatu rumus yang sudah ditetapkan dengan menghitung di tiap mesh plankton maupun bentos. Kemudian menggunakan foraminifera bentonik dengan cara mengetahui vetoms bentos yang terkandung dalam suatu batuan, kemudian kita menguploadnya pada tabel Blow 1960 untuk kita menarik lingkungan pengendapan batuan tersebut. Untuk preparasi fosil, hal yang pertama dilakukan adalah sampling batuan. Yang kedua adalah memecah batuan tersebut menjadi butiran yang lebih halus. Kemudian menggunakan palu karet. Kemudian mencucinya dan merendamnya pada larutan peroksida yang sudah diencerkan selama kurang lebih 24 jam. Setelah itu keringkan pada sinar matahari atau sangrai. Setelah itu ayak pada mesin pengayak. Setelah diayak, lakukan preparasi fosil dengan mengamati fosil di bawah mikroskop. Lakukan picking dan masukkan fosil kepada preparat atau tempat untuk fosil foraminifera. Untuk hasil analisa sendiri, kelompok kami kemarin karena dalam proses pencucian sampel kurang lama atau masih dalam hitungan 20 jam sehingga batuan yang menempel pada cangkang foraminifera masih belum bersih, sehingga wujud foraminifera belum terlihat sempurna atau malah belum bisa terlihat atau masih dalam bentuk batuan. Oleh karena itu, kami hanya bisa menemukan satu fosil yang masih dugaan kami karena dalam fosil tersebut masih terlihat cukup jelas kalau ada bridge, sehingga kami bisa menginterpretasikan bahwa atau menduga bahwa itu merupakan fosil bentos, yaitu Lenticulina sp. Terima kasih.